Halo, aku Cemungpedia. Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film Mute. Film ini dirilis pada tahun 2023. Sebelum kita masuk ke alur filmnya, cobalah agak ditekan dulu tombol subscribe itu, biar makin semangat aku buat video. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita gas ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Divya tengah berada di sebuah gedung kosong. Sesaat wanita itu melihat sesuatu, tetapi tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang, dan si wanita itu pun pingsan. Dari kejadian inilah semuanya bermula. Kita berpindah menuju sebelum kejadian ini, di mana di sini terlihat Divya merupakan seseorang yang cukup terkenal di media sosial. Divya mempunyai seekor anjing yang bernama Cosmo. Divya sangat menyayangi Cosmo. Hal ini terlihat dari setiap foto yang dia unggah, baik itu di Facebook maupun Instagram, pasti selalu ada Cosmo. Bahkan Divya membuatkan akun untuk Cosmo. Divya sangat rajin membuat konten pada media sosialnya, hingga pada suatu waktu dia membuat video tentang latar belakang kehidupannya. Di sini Divya bersama dengan sahabat karibnya yang bernama Abi. Dan dari video ini Divya menceritakan bahwa dirinya sebelum berada di posisi sekarang, dia sempat mengalami depresi yang berat karena suaminya selingkuh. Dan Divya beberapa kali mencoba untuk bunuh diri, tetapi selalu tidak berhasil. Divya mengatakan bahwa Abilah yang selalu memberinya semangat serta motivasi untuk bangkit dari keterpurukannya. Kemudian Divya mengadopsi Cosmo yang membuat hidupnya kembali lebih berwarna. Setelah selesai membuat video itu, pada malam harinya Divya dan Abi mengobrol di dapur. Divya mengatakan pada Abi bahwa dirinya sangat bersyukur memiliki Abi sebagai sahabatnya. Tetapi terlihat dari wajah Abi sedikit kecewa, karena terlihat Abi nampaknya menyukai Divya. Kemudian Abi mengajak Cosmo jalan-jalan. Saat tetangga depan rumah Divya, kita sebut saja Mak Romlah, keluar dari rumahnya. Cosmo mengejar Mak Romlah dan hampir menggigitnya. Divya yang baru keluar dari rumahnya sangat terkejut melihat perilaku Cosmo. Lalu Mak Romlah ngomel-ngomel pada Divya mengenai Cosmo. Mak Romlah mengatakan bahwa dia sangat merasa terganggu dengan keberadaan Cosmo. Mak Romlah menyuruh Divya untuk membuang Cosmo, dan apabila Divya tidak melakukannya, maka Mak Romlah nggak akan segan-segan untuk melaporkannya pada pihak berwajib. Scene berpindah, Divya yang tengah santai tiba-tiba didatangin mantan suaminya yang bernama Arjun. Kedatangan Arjun bukanlah tanpa alasan. Di sini Arjun mengatakan karena video yang dibuat Divya kemarin, dirinya dihujat dan diserang followernya Divya. Cosmo yang melihat adanya orang asing di rumah itu langsung menggonggong, dan hal itu membuat Arjun semakin marah. Kemudian Arjun mendatangi Cosmo dan akan menghajarnya. Dengan sigap, Divya menghadang serangan dari Arjun. Sesaat setelah itu Arjun pun pergi meninggalkan Divya. Scene berganti, Divya dan Abi mengadakan pesta ulang tahun untuk Cosmo, di mana Divya mengundang teman-teman terdekatnya untuk merayakan ulang tahun Cosmo. Untuk memeriahkan acara pesta ulang tahun itu, Abi menantang Divya untuk meminum 3 gelas miras, di mana diketahui Divya tidak pernah minum alkohol selama hidupnya. Divya pun menerima tantangan itu. Divya mulai meminum gelas yang pertama sampai gelas yang ketiga, dan semuanya habis tidak tersisa. Alhasil Divya pun tepar. Kemudian Abi membawanya ke dalam kamar. Setelah itu teman-teman yang lain pulang ke rumah masing-masing, tidak terkecuali Abi dan satu orang lagi yang bernama Amin. Abi meminta bantuan Amin untuk membersihkan tempat pesta tadi dan mengajak Cosmo jalan-jalan. Pada pagi harinya, saat Divya bangun tidur, dia pun memanggil Cosmo, tapi tampaknya tidak ada tanda-tanda dari Cosmo. Divya pun mencari di sekeliling rumah, tapi tetap tidak menemukan keberadaan Cosmo. Divya mencari di luar rumah, tetap sama saja. Divya menelpon Abi, tapi tidak diangkatnya. Kemudian Divya menelpon salah satu temannya yang bernama Dipa. Dipa mengatakan bahwa dia terakhir kali melihat Cosmo berada di teras rumah. Dan Dipa mengatakan pada Divya bahwa Abi akan membawa Cosmo jalan-jalan. Divya teringat dengan ancaman Mak Romlah terhadap Cosmo, dan Divya pun mencurigai Mak Romlah telah membunuh Cosmo ataupun membuangnya. Sesaat kemudian Divya mendapatkan telepon dari polsek setempat, dan Divya diminta untuk segera datang ke polsek. Singkat cerita, Divya pun sampai di polsek, dan di sana ternyata sudah ada Mak Romlah. Mereka diinterogasi oleh seorang polisi bernama Giri. Ternyata Mak Romlah mengadukan Divya perihal pesta ulang tahun Cosmo. Mak Romlah merasa terganggu dengan hal itu. Bukannya membantu menyelesaikan masalah, Giri malah menertawakan Divya. Karena Divya merayakan ulang tahun dari seekor anjing. Karena udah di kantor polisi, ya udah Divya juga sekalian mengadukan tentang hilangnya Cosmo.
Divya mengatakan pada Giri bahwa Mak Romlah mengancam akan membunuh Kusmo pada beberapa hari yang lalu. Tetapi Mak Romlah membantah tuduhan Divya. Mak Romlah mengatakan bahwa dia tidak ada sangkut paut apapun tentang hilangnya Kusmo. Pada akhirnya Giri menyuruh Divya untuk mengirim foto ataupun video yang berkaitan dengan Kusmo. Saat akan pergi, Mak Romlah kembali mengatakan pada Divya bahwa dia tidak melakukan apapun pada Kusmo. Scene berganti, Abi menelpon Divya. Abi mendapatkan kabar dari Dipa bahwa Kusmo telah hilang. Dan Abi menanyakan apakah ada orang yang dicurigai selain Mak Romlah. Divya mengatakan bahwa dirinya mencurigai Arjun alias mantan suaminya dulu. Lalu mereka berdua pun menuju ke rumah Arjun. Tetapi dari keterangan istrinya, dia tidak tahu di mana keberadaan Arjun dan Arjun sudah 2 hari nggak pulang ke rumah. Karena tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya Divya dan Abi pun pergi dari rumah Arjun. Esoknya Divya dan Abi membuat poster tentang hilangnya Kusmo dan menyebarkannya, mulai dari menempelkannya di tiang listrik dan bertanya pada orang-orang, tetapi belum membuahkan hasil. Divya hanya bisa pasrah dan menunggu. Beberapa hari kemudian, Abi mengirim sebuah video kepada Divya. Dan pada video itu terlihat Kusmo diculik oleh seseorang di sebuah tempat. Penculik itu memberi Kusmo makanan anjing. Kemudian si penculik itu mematahkan salah satu kaki Kusmo. Divya sangat syok dan hanya bisa menangis. Lalu Divya menelpon Abi dan menanyakan dari mana dirinya mendapatkan video itu. Abi mengatakan bahwa seseorang telah mengirim video itu di Facebooknya. Dan setelah ditelusuri Abi, dia tidak menemukan apapun pada akun yang mengirimkan video itu pada dirinya. Setelah selesai menelpon, terlihat Abi mengeluarkan makanan anjing dari sakunya lalu membuangnya. Scene berpindah, Divya dan Abi kembali ke kantor polisi dan mengadukan perihal video itu. Tetapi terlihat di sini bahwa para polisi ini tidak serius untuk menangani kasus hilangnya Kusmo. Karena bagi mereka masih banyak kasus yang lebih penting daripada ini. Divya yang kecewa pada akhirnya akan mencari sendiri penculik Kusmo. Gak lama setelah itu, istri Arjun menelpon Divya. Istrinya mengatakan bahwa Arjun mengalami kecelakaan dan sekarang dia berada di rumah temannya. Divya dan Abi langsung menuju rumah teman Arjun dan langsung menginterogasinya. Tetapi semua tuduhan Divya dipatahkan oleh temannya Arjun. Temannya mengatakan bahwa dia dan Arjun lagi bersepeda dan saat perjalanan pulang, Arjun menabrak kendaraan yang berhenti di depannya. Sontak Divya langsung terdiam dan merenung memikirkan siapa yang telah menculik dan menyiksa Kusmo. 2 orang yang ia curigai ternyata tidak ada kaitannya sama sekali. Scene berganti, Divya dan Abi membuat grup khusus untuk mencari Kusmo dan kemudian mereka melakukan Zoom meeting. Lalu Amin memutar video itu dan disaksikan oleh para peserta Zoom yang lumayan banyak. Esoknya Divya, Abi dan Amin melakukan Zoom meeting bertiga. Amin mendapatkan video baru dari penculik Kusmo di grup Facebook milik mereka. Dan pada video ini mereka telah mendapatkan sebuah petunjuk sebuah bungkusan dan itu adalah bungkusan dari sebuah restoran. Keesokannya, Abi dan Amin menuju restoran itu dan mereka menuju ke ruangan CCTV restoran. Dan ternyata benar, penculik ini memang pernah membeli makanan di restoran itu. Dan lebih parahnya lagi, dia sengaja mengacungkan jari tengahnya pada CCTV restoran yang mengisyaratkan bahwa Abi akan mencarinya ke sana. Abi mencurigai bahwa si penculik adalah salah satu anggota pada grup Facebook mereka. Sepulang dari restoran, Abi dan Amin langsung memeriksa setiap anggota pada grup Facebook mereka. Setelah mencari cukup lama, akhirnya mereka menemukan sebuah akun Facebook yang mencurigakan. Akun ini memiliki nama Venu. Kecurigaan mereka bukan tanpa alasan. Akun Facebook Venu menggunakan foto profil yang mirip dengan sebuah poster yang berada di video penculik Kusmo. Setelah menelusuri lebih jauh tentang akun itu, akhirnya Abi dan Amin menemukan di mana tempat tinggal Venu. Dan pada keesokan harinya, Abi beserta teman-temannya pergi untuk menjumpai Venu di sebuah apartemen. Dan ternyata benar, Venu berada di sana. Tanpa pikir panjang, Abi CS langsung memberikan salam olahraga kepada Venu. Tapi di saat lagi olahraga, mereka dikejutkan dengan sebuah video yang memperlihatkan mereka tengah mengeroyok Venu. Dan bila dilihat lebih jelas lagi, video ini diambil dari lantai atas. Abi yang penasaran langsung naik ke atas untuk menemukan orang yang merekam. Sampainya di atas, Abi tidak menemukan apapun. Dia malah mendapatkan pesan dari Venu dan menegaskan yang mereka keroyok tadi bukanlah Venu atau penculik Kusmo. Scene berpindah, Divya menuju ke rumah sakit untuk menjumpai dan meminta maaf pada orang yang diberi pelajaran olahraga oleh Abi and the gang. Di sana Divya menjumpai 2 orang teman Abi dan Divya menanyakan keberadaan Abi. Mereka menjawab bahwa Abi pulang ke rumahnya karena sebuah pekerjaan. Divya terlihat kesal dan langsung menelpon Abi.
Di sini terlihat mereka bertengkar karena masalah ini, dan Divya meminta Abi untuk tidak menghubunginya lagi. Scene berganti saat Divya sedang berada di rumah, penculik itu mengirimkan sebuah video, dan di video itu terlihat posisi dan baju Divya sama persis saat dirinya berada sekarang. Divya bergegas keluar rumah dan mencari orang yang telah merekam dirinya, tapi lagi-lagi dia tidak menemukan apapun. Keesokan paginya, Divya mendapatkan voice note dari seseorang. Di voice note itu dia mengatakan bahwa dia adalah penculik Cosmo dan dia akan mengembalikan Cosmo dengan syarat Divya harus memberikan uang tebusan. Tanpa pikir panjang lagi, Divya langsung menuju lokasi yang telah dikirim oleh si penculik. Tetapi si penculik nampaknya ingin mempermainkan Divya, di mana setiap lokasi yang dikirimkannya adalah lokasi palsu. Hingga pada akhirnya si penculik mengirimkan sebuah video kepada Divya, di mana dalam video itu ternyata si penculik telah membunuh Cosmo. Sontak saja Divya langsung syok dan pingsan. Pada esok harinya, video pembunuhan Cosmo telah viral dan setiap stasiun televisi meliput berita itu. Penculik Cosmo menyebut dirinya sebagai K9 Killer. Scene berganti memperlihatkan seorang selebgram dengan 1 juta pengikut sedang membuat video di sebuah tempat. Setelah selesai membuat video, selebgram ini pergi menggunakan mobil, dan di dalam mobil dia bersama dengan seseorang. Selebgram ini mengatakan pada seseorang ini bahwa dia akan memberikan kesempatan syuting video kepada dirinya. Kita berpindah menuju ke rumahnya Divya. Divya menerima telepon dari majikan lama Cosmo, dan terlihat Divya sangat merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Cosmo dengan baik. Beberapa saat kemudian, K9 atau penculik Cosmo memberikan lokasi kepada Divya. Lalu Divya mencatat lokasi itu. Di tempat lain, Giri dan komandannya, kita sebut saja Ladusing, tengah membicarakan kasus menghilangnya selebgram tadi. Ternyata ayah selebgram ini merupakan orang yang berpengaruh di sana. Tanpa pikir panjang lagi, para polisi ini pun langsung menyelidiki kasusnya. Kemudian Ladusing melihat video Cosmo yang viral, dan dia menemukan petunjuk yaitu sebuah foto selebgram ini pada video itu. Pada esok harinya, Giri dan Ladusing pergi menuju rumah Divya untuk mencari informasi. Dengan senang hati, Divya mengizinkan mereka masuk. Ladusing sedikit berbasa-basi pada Divya mengenai kematian Cosmo. Kemudian Giri menanyakan pada Divya apakah dirinya mengenal selebgram ini, tetapi Divya tidak mengenalnya. Lalu Ladusing pun mengatakan maksud dan tujuan mereka. Ladusing membutuhkan informasi dari Divya mengenai K9 Killer untuk melakukan penyelidikan hilangnya selebgram tersebut. Mendengar hal itu, Divya hanya bisa terheran-heran. Divya mengatakan pada Ladusing bahwa dia sangat kecewa dengan cara kerja mereka. Kayak ginilah kira-kira yang dibilang sama Divya. Aku kecewa lah dengan kinerja para polisi seperti bapak. Giliran orang yang berpengaruh langsung direspon, gak pakai ini itu lagi. Tapi giliran rakyat biasa gak ada bapak respon sama sekali. Andai kata laporanku kemarin bapak respon secepat ini, mungkin Cosmo gak bakalan mati. Kayak gitulah kira-kira. Karena kesal dengan para polisi itu, Divya pun mengusir mereka dari rumahnya. Saat di luar, Ladusing memerintahkan Giri untuk mengawasi setiap pergerakan Divya. Divya pun mulai melakukan penelusuran ke setiap lokasi yang telah dia catat. Dan di tempat lain, Ladusing dan Giri juga melakukan penyelidikan pada selebgram yang menghilang itu. Dari semua tempat yang dikirimkan oleh K9 Killer adalah teater yang terbengkalai, dan Divya tidak menemukan apapun dari semua tempat itu. Kemudian Divya pulang ke rumah dan membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, Divya mendapatkan petunjuk dari K9 Killer, dan Divya pun langsung bergegas menuju lokasi itu. Saat di perjalanan menuju lokasi itu, Ladusing melihat mobil Divya, dan dia langsung membuntuti Divya. Singkat cerita, Divya sampai di tempat itu. Ini adalah scene di awal film tadi, di mana Divya masuk ke dalam sebuah gedung kosong dan melihat sesuatu sebelum dirinya dipukul. Ternyata yang dilihat Divya adalah rekaman Cosmo. Saat tersadar, Divya sudah diikat di sebuah kursi dan Divya dikelilingi oleh patung-patung. Tempat ini adalah sebuah teater yang sudah terbengkalai. Kemudian muncullah K9 Killer sambil membawa sebuah palu. Lalu K9 melakukan aksi yang sangat random di panggung teater. Dan pada akhirnya dia membuka topengnya. Ternyata K9 Killer adalah Venu, alias orang salah sasaran yang pernah dikeroyok oleh Abi. Venu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menculik Cosmo dan membunuhnya, kemudian menyebarkan videonya. Lalu Venu menceritakan tentang masa lalunya dan mengapa dia berbuat seperti ini. Ayah Venu adalah seorang pebisnis dan mempunyai teater. Venu ingin menjadi seorang aktor, tetapi keluarganya tidak ada yang mendukung. Pada akhirnya dia keluar dari rumah dan hidup sendiri. Venu mengikuti ratusan audisi, tetapi tetap saja ditolak dan ditolak.
Hingga pada suatu hari, Venu mendapatkan panggilan audisi untuk menjadi seorang pria gila yang membunuh binatang untuk kesenangan. Tetapi lagi-lagi dia gagal. Saat pulang dari audisi, Venu melihat anjing jalanan yang melolong dan mengejar dirinya. Karena sedang depresi, akhirnya Venu menyiksa dan membunuh anjing jalanan itu. Semenjak itulah dirinya mulai terobsesi untuk menjadi penyiksa hewan peliharaan. Dan karena hal itu juga yang membuat dirinya menjadi pusat perhatian, mulai dari televisi hingga komunitas hewan peliharaan. Tentu hal inilah yang diinginkan oleh Venu. Setelah selesai menyampaikan unek-uneknya, Venu terlihat sedang membawa seorang wanita. Kemudian Venu menyiksa wanita itu dengan palu. Kemudian Venu mengambil pisau dan bersiap akan membunuh si wanita. Divya yang sudah berhasil melepaskan ikatan tali dan meloloskan diri langsung memukul Venu dari belakang. Kemudian Divya membebaskan wanita itu. Setelah itu, dua wanita ini langsung memberikan salam olahraga kepada Venu. Saat Venu terjatuh, si wanita ini berlari meninggalkan Venu. Sementara Divya memilih untuk kembali melawan Venu. Pada akhirnya Divya berhasil dibuat jatuh oleh Venu. Saat Venu bersiap membunuh Divya, Ladusing yang ternyata sudah berada di sana langsung menembak Venu. Venu pun tewas. Di sisi lain, Abi dan Amin datang ke tempat itu dan terlihat di sini bahwa wanita yang disandra Venu adalah memang benar selebgram itu. Nah, dari sini aku bisa simpulkan bahwa seseorang di mobil yang bersama selebgram ini adalah Venu, tapi tidak diketahui pasti Venu ini pacar atau supir selebgram ini. Dan berita matinya Venu menjadi viral. Film pun selesai. Like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian gak suka. Dah.